I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 8 MTS Memori 1 Samarinda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Di sini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan dan juga pada hewan. Adapun materinya adalah tentang yang pertama gerak pada tumbuhan, kemudian gerak pada hewan, organ penyusun sistem gerak pada manusia, dan kelainan penyakit pada alat gerak pada manusia. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagian A dan bagian B. Gerak pada tumbuhan. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eteonom. Nah, gerak pada tumbuhan ini sifatnya adalah pasif, artinya tumbuhan tidak mengalami perpindahan tempat, tapi hanya bagian tubuhnya saja yang bergerak. Gerak endonom adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, atau rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah siklosis pada sel daun hidrilla. Yang kedua adalah gerak higroskopis, yaitu gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembapan udara di sekitar tumbuhan. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya sporangium ya, kotak spora tumbuhan paku oleh Anulus, gerak membuka dan menutupnya sporangium tumbuhan lumut oleh gigi peristom, dan yang terakhir adalah pecahnya buah polong-polongan sehingga bijinya dapat terlempar keluar. Nah, di gambarnya, gerak membukanya kotak spora pada tumbuhan paku serta gerak pecahnya buah polong-polongan. Yang ketiga adalah gerak eteonom, yaitu gerak yang terjadi karena pengaruh faktor luar atau merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari luar. Eteonom dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tropi, tropisme, nasti, dan juga taksis. Tropi adalah gerak sebagian tumbuhan karena pengaruh rangsang dari luar. Arah geraknya ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropi dibagi menjadi fototropi, geotropi, tikmotropi, hidrotropi, kemotropi, dan reotropi. Ini contohnya, geotropi, yaitu geotropi, rangsangan berupa gravitasi bumi, hidrotropisme, rangsangan berupa air, tikmo berupa sentuhan, foto cahaya, kemo, zat-zat kimia. Nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsang dari luar, tetapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan macam rangsangnya, nasti ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fotonasti, termonasti, seismonasti, nektinasti, dan gerak nasti kompleks. Jadi, nasti ini tidak mendekati rangsangan, tapi dia bereaksi terhadap rangsangan. Nah, contohnya adalah fotonasti, bunga pukul 4, nektinasti, daun turi, tikmonasti, daun putri malu ketika disentuh, termonasti atau nasti dalam bentuk panas yaitu bunga tulip, haptonasti, serta nasti kompleks. Yang ketiga adalah taksis, yaitu gerak pindah tempat tumbuhan atau bagian tumbuhan baik menuju maupun menjauhi rangsangan. Berdasarkan macam rangsang penyebabnya, taksis dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain fototaksis dan kemotaksis. Selanjutnya adalah gerak pada hewan. Ada 3 kategori pergerakan hewan, yaitu pergerakan hewan di air, pergerakan hewan di udara, dan pergerakan hewan di darat.
Beberapa jenis hewan anggota Avertebrata, misalnya cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang, dan Coelenterata memiliki skeleton hidrostatik. Skeleton ini memungkinkan hewan yang memilikinya, misalnya cacing tanah, melakukan gerak peristalsis. Sistem gerak pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama adalah mamalia. Struktur rangka pada mamalia sesuai untuk berjalan atau berlari dalam jarak yang jauh. Sebenarnya, kelincahan hewan mamalia saat bergerak itu tergantung pada kekuatan kaki belakangnya yang berdampak sebagai pendorong utama untuk melaju dengan cepat. Contoh ini struktur rangka dari kanguru, ini juga struktur rangka dari simpanse. Semuanya tergantung dari kaki belakangnya. Hewan mamalia yang bertubuh besar seperti gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya besar atau melawan tubuhnya yang besar. Tetapi karena perbedaan bentuk kerangka tulang dan otot, maka gajah dan kerbau tetap dapat bergerak dengan lincah. Ini struktur rangkanya ya. Struktur rangkanya yang pertama adalah dia disusun untuk dapat menopang tubuhnya. Yang kedua disusun untuk dapat dia bisa bergerak. Sedangkan hewan mamalia yang memiliki kerangka tulang yang kuat dan kaki yang ramping seperti kijang dan citah akan memiliki elastisitas tinggi saat melompat. Kaki yang ramping menjadikan kijang dan citah mampu melompat lebih banyak di udara saat berlari kencang. Jadi struktur kaki depan dan kaki belakangnya itu dibuat ramping sehingga dia bisa melompat di udara ketika berlari sehingga dia larinya bisa gesit dan juga bisa kencang. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi mempunyai persendian-persendian di lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, dan tangan. Persendian ini memudahkan amfibi seperti katak dalam hal melompat. Ya. Nah, pada bagian sendi-sendinya itu dibuat ada otot yang kuat sehingga dia bisa melompat jauh. Kemudian yang ketiga adalah Pisces atau ikan. Habitat ikan yaitu di dalam air. Air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis atau berat badan si ikan. Hal ini yang menyebabkan semua ikan yang hidup di air tawar maupun di air laut memiliki gaya angkat lebih tinggi pada saat berada di dalam air. Untuk dapat bergerak, ikan dibantu dengan ekor dan sirip. Nah, ini contohnya. Ikan memiliki beberapa sirip. Yang pertama adalah sirip yang ada di punggung. Ada dua ya. Sirip yang ada di punggung ada dua. Sirip pertama dan sirip kedua. Kemudian sirip di bagian dada ada sepasang. Kemudian sirip pada perut juga ada sepasang. Kemudian sirip belakang juga ada sepasang. Dan yang terakhir adalah sirip pada ekor. Jika diperhatikan, pada umumnya ikan berenang dengan membuat gerakan meliuk ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Mirip seperti gerakan ular. Gerakan meliuk ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Yang keempat adalah reptil. Cara bergerak sebagian anggota reptilia sering disebut dengan melata atau bergerak di atas perutnya. Jadi perutnya masih menyentuh tanah. Ini struktur rangkanya. Ada reptil ya. Kakinya pendek, tidak sepanjang kaki mamalia dan juga si amfibia tadi. Kakinya pendek, gerakannya juga meliuk ke kiri dan ke kanan, tapi bagian perutnya ini masih menyentuh
atau menggesek tanah sehingga disebut sebagai biasa disebut sebagai reptil. Geraknya yaitu melata. Aves atau burung. Aves atau burung, misalnya burung merpati, merupakan hewan yang beradaptasi dengan baik untuk bergerak di udara. Burung dapat terbang dengan bebas karena mempunyai sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap jenis burung memiliki cara tersendiri dalam hal terbang. Burung-burung bisa terbang karena tubuhnya mempunyai gaya angkat yang sangat besar sehingga dapat melepas diri dari gaya gravitasi bumi. Bentuk sayap burung seperti airfoil. Bentuk ini membuat udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di bagian atasnya. Sehingga udara yang mengalir lambat ini bisa mengangkat burung ketika terbang di udara. Nah, saat burung akan terbang, udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara. Ini yang ketiga adalah sistem gerak pada vertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Sistem gerak pada filum Nemathelminthus. Hewan yang termasuk filum ini bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuhnya dapat memanjang serta dapat menipih, yang membuatnya dapat melakukan gerak maju atau mundur. Contohnya adalah cacing tambang. Kemudian sistem gerak pada filum Platymeltis. Hewan yang termasuk filum ini memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar. Dia bergerak dengan cara merenggangkan otot-otot tubuhnya. Contohnya adalah cacing pipih. Jadi otot-otot tubuhnya direnggangkan sehingga dia bisa bergerak. Sistem gerak pada filum Echinodermata. Hewan yang termasuk filum ini memiliki kulit yang berduri dan memiliki alat gerak yang menggunakan tentakel atau organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contohnya adalah landak laut, teripang, dan bintang laut. Sistem gerak pada filum Mollusca. Hewan yang termasuk filum Mollusca memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cabang pada bagian atas tubuhnya, yang fungsinya sebagai pelindung tubuh bagian luar. Anggota dari filum ini adalah kerang, siput, dan lain-lain. Sistem gerak pada filum Arthropoda. Hewan yang termasuk filum ini mempunyai ruas dan tubuh yang bersegmen. Hewan ini bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Contohnya adalah kupu-kupu, kepiting, dan lain-lain. Sistem gerak pada filum Annelida. Hewan yang termasuk filum Annelida memiliki sistem gerak hewan invertebrata, jenis termes atau bangsa cacing. Hewan ini bergerak dengan melakukan peregangan pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Contohnya adalah cacing tanah dan lintah. Sistem gerak pada filum Coelentrata. Hewan yang termasuk filum ini memiliki tubuh yang berlubang dan menyemburkan racun kepada mangsa atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki sistem gerak, contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Sistem gerak pada filum Protozoa. Hewan yang termasuk filum Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas, diantaranya adalah Rhizopoda, bergerak dengan cara menggunakan kaki semu. Kelas Flagel bergerak dengan cara menggunakan bulu. Kelas Ciliata bergerak dengan cara menggunakan rambut getar. Kelas Sporozoa bergerak dengan cara menggerakkan seluruh tubuh. Ini gambarnya ya.
Sistem gerak pada filum porifera. Hewan yang termasuk ke dalam filum porifera umumnya hidup di laut dan tubuhnya berlubang dan berpori-pori. Hewan ini bergerak dengan menggeserkan tubuhnya dan ada beberapa hewan ini yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Calcarea hexanelida atau biasa disebut sebagai Spongia. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap belajar, tetap semangat. Sekian Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.